Festival Tunas Bahasa Ibu, rangkaian dari Lovely Desember, yang digelar oleh Dinas Pendidikan sukses digelar selama 3 hari di pelataran Pasar Seni Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Festival Tunas Bahasa Ibu membuka 3 cabang perlombaan, di antaranya puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Toraja. Setelah festival usai digelar selama 3 hari, Agustinus Mulu mengatakan, kegiatan ini merupakan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan ditindaklanjuti oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut keterangan Agustinus Mulu saat dikonfirmasi di pelataran seni Pasar Makale. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya selaku Ketua Panitia Lomba Baca Puisi, Pidato, dan Mendongeng dalam Bahasa Toraja. Kegiatan ini merupakan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, ditindaklanjuti oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa tunas bahasa itu perlu dikembangkan. Dan hal ini sejalan dengan program pemerintah melalui implementasi kurikulum Merdeka yang sedang digalakkan di satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun ajaran ini, dimulai dari kelas 1 dan kelas 4 untuk SD dan kelas 7 untuk SMP untuk tingkat kabupaten kota. Yang kedua, lomba ini dilaksanakan tindak lanjut dari hasil bimbingan teknis yang diikuti oleh para guru master dari setiap kabupaten kota yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah pulang dari Biptek itu, kami turun untuk melakukan namanya diseminasi dan advokasi terkait dengan bahasa ibu ini. Apa sebabnya ini digalakkan oleh pemerintah secara khusus di Toraja? Karena generasi kita ini sudah mulai meninggalkan bahasanya itu sendiri. Ini diakibatkan oleh banyaknya bahasa yang masuk ke dalam daerah kita, masuk ke dalam lingkup keluarga, masuk ke dalam rumah tangga, sehingga bahasa Toraja itu sudah mulai tidak dibudayakan kembali, termasuk di satuan pendidikan. Nah, kita bersyukur bahwa melalui kurikulum Merdeka, pemerintah mencanangkan supaya bahasa daerah yang dicanangkan melalui tunas bahasa ini itu dikembangkan kembali. Nah, untuk merespon itu, maka guru master yang ada di Kabupaten Tanah Toraja ini merencanakan, setelah melakukan diseminasi ke berbagai kecamatan, kita rencanakan tentunya atas izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Toraja untuk melaksanakan lomba ini yang dimulai dari tingkat kecamatan, dan juara 1 di setiap kecamatan itu hadir di sini untuk mengikuti lomba. Nah, yang juara 1 di lomba ini yang dilaksanakan selama 3 hari SD dan SMP itu, siapa yang juara 1 itu akan menjadi wakil Kabupaten Tanah Toraja di tingkat provinsi yang akan dilaksanakan lombanya di sana nanti tanggal 8 sampai tanggal 10 November 2022. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya lomba ini itu akan memberikan stimulus dan memberikan motivasi kepada anak-anak kita supaya mencintai bahasanya. Karena bahasa ibu itu adalah bahasa pengantar. Bahasa Toraja itu adalah bahasa pengantar secara umum di Toraja. Bahasa Toraja itu adalah bahasa yang menjadi bahasa pergaulan supaya identitas ketorajaannya itu tetap melekat. Jangan sampai kita dininabobokan dengan pengaruh bahasa lain. Bukan tidak penting, itu juga penting. Tetapi yang paling utama menurut saya adalah di kalangan pendidikan, bahasa ibu dalam tanda kutip bahasa Toraja itu perlu dikembangkan, karena dari situlah akan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan bahasa yang ada di Toraja. Nah, kita harap generasi kita yang ada sekarang yang lahir di era milenial ini atau lahir di era digital ini, mereka tetap mencintai bahasanya supaya bahasa Toraja tetap eksis sebagai bahasa ibu, bahasa pengantar sehari-hari di dalam Toraja maupun di luar Toraja. Itu harapan kami. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.